Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Intelijensi Buatan RD akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu analisis kinerja dan penerapan model Artificial Neural Network atau ANN dalam Incomes of 30K USA Citizen Dataset untuk klasifikasi multikelas. Dengan anggota kelompok yang terdiri dari Najla Tika dengan ujung NIM 078, Bening Apni Prameswari dengan ujung NIM 089, dan Ahmad Aufa Mahdi Salam dengan ujung NIM 092. Selanjutnya, bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Pada bagian pendahuluan, latar belakang perkembangan Artificial Intelligence AI mendorong optimasi analisis data. Machine Learning memungkinkan komputer belajar dari pola data. Artificial Neural Network mampu mengenali pola kompleks. Dataset adult income digunakan untuk memprediksi kelas pendapatan seorang berdasarkan atribut demografi. Lalu metode yang digunakan multilayer perceptron atau MLP berbasis PyTorch. Lalu pada bagian rumusan masalah, bagaimana pre-processing pada dataset adult untuk klasifikasi MLP, bagaimana implementasi model MLP menggunakan PyTorch, dan bagaimana kerja MLP berdasarkan akurasi. Lalu tujuan percobaannya, pertama melakukan pre-processing pada data numerik dan kategorikal. Lalu mengimplementasikan MLP sebagai model klasifikasi pendapatan dan mengevaluasi performa MLP dengan akurasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian selanjutnya masuk ke landasan teori. Yang pertama ada Artificial Intelligence atau AI, adalah cabang ilmu komputer yang membuat sistem dapat berpikir layaknya manusia. Digunakan dalam pengambilan keputusan otomatis, prediksi, dan juga analisis data, dan diterapkan pada berbagai bidang termasuk ekonomi dan juga demografi. Kemudian selanjutnya Machine Learning. Machine Learning atau ML memungkinkan komputer belajar dari data tanpa program eksplisit, terdiri dari Supervised Learning menggunakan label, Unsupervised Learning tanpa label, dan Reinforcement Learning berbasis reward. Percobaan kali ini kami menggunakan Supervised Learning. Selanjutnya, Artificial Neural Network atau ANN, yaitu model komputasi yang terinspirasi dari jaringan saraf biologis, terdiri dari input layer, hidden layer, dan output layer. Proses pelatihan menggunakan forward propagation dan back propagation. Kemudian selanjutnya ada multilayer perceptron atau MLP. Multilayer perceptron atau MLP ini termasuk ke dalam jenis ANN dengan satu atau lebih hidden layer. Cocok untuk data tidak linear dan juga kompleks. Fungsi aktivasinya ada ReLU, TEN, dan softmax. Arsitektur penelitiannya terdiri dari input, kemudian linear, kemudian ReLU, kemudian linear, kemudian TEN, kemudian linear, dan juga kemudian softmax. Selanjutnya, simulasi dan hasil eksperimen akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini Baik, selanjutnya di sini ada simulasi. Di sini kita udah memiliki program dari machine learning ANN yang akan kita jalankan pada Google Colab. Di sini kita akan melakukan run all. Jadi di sini proses datanya adalah pertama program mengimport library yang diperlukan seperti Torch, Pandas, Matplotlib, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada pembuatan label untuk file datasetnya, dikarenakan file dataset sebelumnya belum mempunyai label atas label awalnya. Lalu di sini pembuatan jadi dataset itu dikonversi semua data objek ke numerik, jadi agar bisa diproses di Torch. Selanjutnya di sini ada memisahkan features X dan target Y. Jadi semua kolom kecuali income sebagai input untuk X dan kolom income sebagai target atau output untuk Y. Nah, di sini ada model machine learning-nya. Dan selanjutnya, nah untuk
layer yang digunakan di sini terdapat input layer, hidden layer, dan output layer. Input layer di sini memiliki 14 fitur. Untuk hidden layer, yang pertama adalah lapisan pertama dari ReLU memiliki 20 fitur, 20 neuron, dan hidden layer kedua, 10, memiliki 20 hidden layer, memiliki 20 neuron, dan ada softmax. Selanjutnya, di sini adalah pemrosesan data, yang mana akan dilakukan berulang-ulang kali sampai dia selesai. Nah, sebelumnya di sini ada inisialisasi untuk kebutuhan proses training yang mana di sini ada epochs bernilai 100, yang artinya machine learning ini akan mempelajari dataset sebanyak 100 kali. Di sini ada batch size bernilai 16, yang artinya machine learning ini dia akan menggunakan 16 data sekaligus untuk belajar sampai data itu habis dan diulang sebanyak epochs itu sendiri. Dan di sini kita masih menunggu. Nah, untuk di sini ada fungsi untuk mengeluarkan grafik dari loss dan accuracy dari training epochs-nya. Selanjutnya, di sini ada sumpah. Sorry, waktu masih dikit loh, Ning. Apa? Waktu kita buat nge-submit ini loh. Aman, Bib, kan udah jadi PDF. Videonya? Videonya kan tinggal di-cut, satuin upload YouTube. Kalau cepat upload YouTube ya. Udah masa debat. Ya. Dari awal. Oke, jadi di sini kita menjalankan program machine learning ANN pada Google Colab. Di sini pada proses pertama dia melakukan import library, lalu melakukan data processing seperti memberi kolom terhadap dataset dan mengubah data objek ke numerik. Selanjutnya di sini adalah memisahkan features X dan target T, yang mana nanti dipakai untuk testing dan training, lalu normalisasi data pada dataset. Selanjutnya di sini dilakukan pembagian datanya jadi 20% dan 80%, yang mana 20% untuk testing atau untuk validasi dan 80% untuk training. Selanjutnya di sini ada arsitektur multilayer, yang mana di sini kita menggunakan dua hidden layer. Jadi layer itu ada 4 yang kita pakai. Yang pertama ada input layer. Input layer ini memiliki 14 features. Dan hidden layer pertama itu menggunakan ReLU, memiliki 20 neuron. Lalu hidden layer kedua itu 10, memiliki 20 neuron. Dan output layer softmax. Selanjutnya di sini adalah fungsi-fungsi untuk proses latihan data. Nah, selanjutnya di sini adalah pelatihan model. Jadi di sini ada epochs, yaitu adalah berapa kali machine learning ini mempelajari data. Jika epochs ini diisi 10, maka machine learning akan mengulangi pembelajaran data sebanyak 10 kali. Selanjutnya ada batch size sebesar 16. Jadi machine learning ini akan menggunakan 16 data sampai seluruh datasetnya habis. Nah, di sini telah saya jalankan. Begini outputnya nanti. Lalu selanjutnya di sini ada bagian untuk mengeluarkan, memberikan gambar dari grafik hasil loss over epochs-nya. Dan di sini ada untuk pengujian model. Di sini kita mendapatkan akurasinya sebesar 84%. Dan selanjutnya ini adalah 20 data teratas dari proses prediksi yang dilakukan tadi. Jadi di sini prediksinya 0 dan nilai aslinya 0, berarti berhasil. Untuk di sini prediksinya 1 dan nilai aslinya adalah 0, berarti gagal. Mungkin cukup sekian, selanjutnya kesimpulan bisa dilanjut oleh teman saya.
Untuk kesimpulan dari percobaan kami kali ini yaitu dataset.income berhasil diproses melalui encoding dan juga normalisasi sehingga dapat digunakan untuk MLP. Model MLP mampu mengklasifikasikan pendapatan individu berdasarkan fitur sosial demografi. Performa model ini dipengaruhi oleh penggunaan cross entropy tidak sesuai dan juga ketidakseimbangan data dan juga learning rate yang terlalu tinggi. Cukup sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih.